Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum masuk ke ceritanya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin terus berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat menerima notifikasi dari video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Cerita kali ini adalah kelanjutan dari kisah Yanto yang hidupnya selalu terancam dari seorang penagih hutang. Untuk mengetahui alur cerita ini, kami sarankan teman-teman menyimak terlebih dahulu di kisah sebelumnya. Agar tidak semakin penasaran, kita simak saja ceritanya. Satu tahun berlalu, kehidupan Yanto sepertinya agak terasa tenang dari kejaran si penagih hutang. Walaupun tak bisa dipungkirinya, rasa sedih selalu menghampiri manakala melihat kondisi usahanya yang belum baik-baik saja. Terlihat barang-barang menumpuk. Barang pesanan yang semestinya dikirim dan menjadi lembaran-lembaran rupiah mulai lapuk dan berjamur. Bahkan tikus-tikus pun mulai bersarang dalam tumpukan barang tersebut. Sarang laba-laba berebut memenuhi sudut-sudut ruangan gudang itu. Untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari, Yanto mencoba bercocok tanam di kebun milik tetangganya. Berbagai tanaman yang laku dijual, dia mencoba untuk menanamnya. Dan menjadi rutinitas sehari-hari Yanto untuk pergi pagi dan pulang pada sore harinya. Ketika suatu sore, Yanto sedang membelah-belah batang kayu untuk dijadikan kayu bakar. Buk! Aduh! Yanto mengaduh ketika sebuah lemparan batu mengenai punggungnya. Belum sempat menoleh, kembali sebuah tendangan mendarat di pinggangnya. Yanto terhuyung-huyung dan terjerembab jatuh tersungkur. Badannya menimpa kayu-kayu bakar yang sedari tadi sedang dibelahnya. Tak hanya sampai di situ, beberapa kali tendangan keras mendarat di wajah Yanto yang sudah tak berdaya. Darah segar bercucuran dari hidung Yanto. Wajahnya lebam dan terlihat luka di punggung yang meneteskan darah akibat lemparan batu tadi. Yanto terkapar. Sekali tangannya menyekat darah yang menetes di wajahnya. "Sampai kapanpun kau tak bisa lari dari aku," teriak Herman, si penagih hutang sambil berkacak pinggang. Entah karena dorongan emosi yang tertahan, timbullah satu kekuatan dari tubuh Yanto. Secepat kilat, dia meraih kapak yang tergeletak di sampingnya. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Yanto mengayunkan kapak ke arah Herman si penagih hutang itu. Dan tiba-tiba sebuah bayangan dari samping mendorong tubuh Herman hingga terpental ke belakang. Sontak, ayunan kapak pun menancap dalam di tanah. "Anjing!" teriak Herman dengan penuh emosi. Terlihat sosok Yadi yang berdiri di antara keduanya. Yadi segera meraih tangan Herman lalu mengajaknya pergi, membiarkan Yanto yang masih berdiri lemas. Beberapa saat berlalu, Yanto masih di tempat semula. Ketika tiba-tiba Yadi datang kembali menemui Yanto. Kemudian Yadi membisikkan sesuatu ke telinga Yanto. Lalu Yadi memapah Yanto mengantarkan ke rumahnya. Malam harinya di sebuah rumah, tercium aroma dupa yang dibakar. Asapnya mengepul memenuhi kamar sempit yang penuh dengan aneka barang-barang klinik yang tersusun pada sebuah meja kecil. Beberapa bunga yang sudah mengering berserakan di pojok kamar. Ya, malam itu Yanto sengaja mendatangi orang pintar untuk dimintai pertolongan. Yanto kemudian menceritakan semua kejadian yang menimpanya tadi siang. Orang pintar tadi sebut saja Pak Dullah.
Padula hanya mangut-mangut menyimak cerita Yanto. Sesaat setelah Yanto bercerita, Padula mengisi air putih pada 7 buah gelas yang kemudian dijajarkan di depan Yanto. Padula memejamkan mata sambil duduk bersila. Mulutnya komat-kamit membaca sesuatu. Yanto hanya memperhatikan dengan penuh harap. Beberapa menit berlalu. Padula membuka matanya. Mulutnya seketika terbuka dan menganga, dan tampaklah sebuah benda kecil di ujung lidahnya, berwarna merah, memancarkan cahaya kemerahan, seperti biji buah delima. Padula menjumput benda itu dengan 2 jarinya dan memasukkan benda itu ke dalam gelas yang berisi air putih. Ajaib! Air yang tadinya bening seketika berubah menjadi berwarna merah. Bukan hanya 1, tapi ke-7 gelas itu telah berubah warna. Lalu Padula mengambil benda tadi dan memasukkannya ke dalam mulut kembali. Lalu ia memberikan bungkusan kecil kepada Yanto. Minumlah air ini setengah, dan sisanya buat kamu untuk cuci muka. Lakukan sekarang, perintah Padula. Segera Yanto meminum air putih itu dan pergi ke belakang untuk mencuci mukanya. Tak seberapa lama, Yanto kembali ke kamar itu. Nampak Padula sedang memasukkan air di gelas-gelas itu ke dalam sebuah botol. Air ini kamu bawa pulang. Setiap malam sebelum tidur, telan 1 butir di bungkusan itu dan minum air ini sedikit. Ambil sedikit juga, campurkan ke tempat air untuk dipakai mandi. Lakukan hal ini 6 hari ke depan, kata Padula memberikan penjelasan. Yanto mengangguk tanda mengerti. Setelah mengucapkan terima kasih dan bersalaman, tak lupa pula Yanto menyelipkan amplop kecil ke tangan Padula. Yanto pun pamit undur diri. Hari berlalu sampai pada suatu ketika, tepatnya seminggu setelah Yanto dari rumah Padula. Pintu digedor-gedor dari luar dengan sangat keras. "Yanto, keluar kamu!" teriak orang dari luar. "Sepertinya suara Herman," gumam Yanto. Ya, itu adalah Herman, si penagih hutang. Kembali datang menyantroni rumah Yanto. Dengan mengucap bismillah, Yanto segera membukakan pintu. Belum sampai pintu terbuka sepenuhnya, Herman masuk dan mendorong tubuh Yanto. "Mana si Yanto? Jangan kau sembunyikan," bentak Herman sambil menatap Yanto tajam. Sesaat Yanto terdiam, heran dan aneh, padahal yang dia bentak adalah dirinya. Apakah Herman tak melihat kalau Yanto ada di hadapannya? Atau Yanto telah disamarkan sehingga yang Herman lihat bukanlah Yanto yang dia cari? Entahlah. Herman kemudian memasuki seluruh ruangan rumah itu. Ke kamar, ke dapur, sampai ke kolong tempat tidur, tak juga dia menemukan Yanto. Herman berjalan mondar-mandir di seluruh ruangan, sambil sesekali mendendang benda-benda apa saja yang dapat ia lihat di ruangan itu untuk mengalihkan emosinya, karena orang yang dia cari tak ada di tempatnya. Yanto masih tetap berdiri memperhatikan Herman yang sedang emosi, dan brak, semua meja ditendangnya. Sambil mengumpat dengan kata-kata tak senonoh, Herman pun pergi. Yanto menghela napas lega. "Selamat ya Allah," gumamnya dalam hati. Esok harinya, beberapa kali Herman datang menemui Yanto untuk mencari dirinya, yang padahal ia berdiri di hadapan Herman. Sampai kemudian Yanto memutuskan untuk bekerja di luar kota. Sampai di sini dulu ceritanya, teman-teman. Jangan pernah bertindak kasar kepada orang yang sedang mengalami kesulitan dalam urusan apapun. Gunakan etika sopan santun dan berikan kemudahan agar dia dapat kembali bangkit dari keterpurukannya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.